Assalamualaikum ya teman-temanku. Kembali lagi di YouTube channel gua Danita Patricia. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga di share. Nah, video kali ini gua akan membahas tentang modus penipuan dalam jual beli online. Studi kasus yang gua ambil adalah pada aplikasi Lazada. Dalam latar belakang dari kasus tersebut, yaitu peringkat Ukraina di kejahatan dunia maya sebelumnya menduduki posisi pertama. Sekarang ini telah digantikan oleh posisi Indonesia. Indonesia menempati persentase tertinggi di dunia maya. Data ini terdapat pada penelitian Verizon yang berpusat di California, Amerika Serikat. Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara pengguna internetnya menjadi korban kejahatan cyber di antara 26 negara lain yang telah disurvei. Penipuan online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional ataupun offline. Perbedaannya, penipuan online dan dengan penipuan konvensional ataupun offline terletak pada sarana perbuatannya, yaitu menggunakan sistem elektronika dengan melalui komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu tentang informasi dan transaksi jual beli online saat ini banyak sekali, yaitu salah satunya adalah Lazada. Lazada Group adalah sebuah perusahaan e-commerce di Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Fairprogen pada tahun 2012 yang dimiliki oleh Alibaba Group. Dapat dilihat dari data Similarweb, sepanjang Februari tahun 2023, situs Lazada hanya mendapat 74,2 juta kunjungan. Angka tersebut turun sekitar 18% dibandingkan Januari tahun 2023 dan 11% dari pencapaian akhir tahun lalu. Sama seperti Shopee, jumlah pengunjung situs Tokopedia dan Blibli juga turun 2 bulan berturut-turut pada bulan Januari hingga bulan Februari tahun 2023. Sementara kunjungan ke situs Lazada dan Bukalapak sempat naik pada awal tahun ini, tapi merosot lagi pada bulan Februari tahun 2023. Nah, pada saat Lazada mengalami penurunan, salah satu faktornya karena adanya penipuan oleh seller. Berbelanja melalui toko online memang menyenangkan karena bisa dilakukan dari mana saja, kapan saja, dan pastinya dengan cara yang mudah. Meskipun demikian, masyarakat perlu berhati-hati nih, karena banyak orang yang berusaha memanfaatkan ketidaktahuan para pemula dalam dunia berbelanja online. Mereka melakukan penipuan dengan berbagai cara yang dapat menimbulkan kerugian dari yang terkecil hingga terbesar. Ini ada beberapa contoh terkait modus penipuan dalam jual beli online pada aplikasi Lazada yang dapat ditemukan dalam Twitter dan beberapa dari berita, serta juga terdapat tanggapan-tanggapan konsumen pada salah satu berita yang memiliki kasus yang sama terkait dengan penipuan jual beli online pada aplikasi Lazada. Oke, tadi kan gue udah bahas nih tentang latar belakang Lazada dari sudut pandang perkembangan aplikasi Lazada dan data-data penipuan online yang diambil dari berbagai sumber seperti Twitter, berita, serta tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait dalam penipuan online. Yang pertama adalah teori etika bisnis. Sebagai seorang manajer atau pelaku bisnis, hal ini akan menjadi tanggung jawab untuk membuat keputusan perihal aktivitas bisnis dan penggunaan teknologi informasi yang memiliki dimensi beretika yang harus dipertimbangkan. Dalam studi kasus di makalah ini terdapat 2 etika yang harus dijalankan, yaitu yang pertama adalah etika bisnis. Etika bisnis berkenan dengan berbagai pertanyaan tentang etika bahwa manajer harus memang menghadapinya sebagai bagian dari pengambilan keputusan bisnis sehari-hari. Yang kedua adalah etika teknologi. Dimensi etika
penting lainnya berkaitan secara spesifik dengan etika dan pengguna berbagai bentuk teknologi. Dalam jual beli online, pada aplikasi Lazada, penerapan dalam hal prinsip etika bisnis dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, adanya penerapan prinsip kesatuan. Dalam jual beli online pada aplikasi Lazada, ketika semua toko yang menjual produk dagangan mereka dengan cara memposting produk mereka. Di aplikasi Lazada ini, produk yang diposting itu produk yang palsu. Salah satu konsumen bernama Windy Santika mengatakan, "Saya membeli produk di aplikasi Lazada. Barang-barang yang saya pesan dengan produk yang datang atau dikirim tidak sesuai dengan postingan di toko tersebut. Saya sangat tertipu dengan gambar yang bagus dan indah di dalam postingan market tersebut." Sehingga dapat dilihat nih berdasarkan teori yang ada, maka dapat dianalisis bahwa tindakan atau perilaku penjual terhadap pembeli dalam transaksi jual beli melalui aplikasi Lazada ini tidak menerapkan prinsip kesatuan. Karena dalam prinsip ini, etika seorang pembisnis Islam adalah tidak boleh mendiskriminasikan salah satu pihak, yaitu baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Namun, dalam jual beli ini, penjual telah melakukan pembohongan terhadap pembeli dengan cara memposting gambar palsu atau tidak sesuai dengan produk yang nyata dari tempat jual beli online tersebut, yaitu Lazada. Dan itu dapat menyebabkan konsumen tertarik dengan produk mereka. Pada saat produk itu tiba, produk yang diterima oleh pembeli jauh berbeda dengan produk yang penjualnya posting di aplikasi Lazada. Yang kedua adalah penerapan prinsip keseimbangan. Dalam jual beli online melalui aplikasi Lazada, jika dilihat berdasarkan penerapan keseimbangan dan dilihat berdasarkan teori yang sudah ada, maka dapat dianalisis nih bahwa dalam jual beli ini sebagian toko yang jual produk melalui aplikasi Lazada sudah memenuhi prinsip keseimbangan, yang dimana prinsip keseimbangan ini sangat memperhatikan hak si penjual maupun hak si pembeli. Kebanyakan toko yang memposting produk yang mereka jual di dalam postingan tersebut pasti memberikan deskripsi tentang produk yang diposting dan juga harga yang diberikan penjual untuk produk-produk tersebut sangat sesuai. Yang ketiga, tentang prinsip kehendak bebas transaksi. Dalam bisnis online melalui aplikasi Lazada ini tidak ada unsur paksaan penjual terhadap pembeli. Melakukan transaksi jual beli di aplikasi Lazada ini dengan adanya niat dan kemauan sendiri. Tidak ada unsur paksaan dari pihak penjual dan juga atas dasar suka sama suka. Maka dengan demikian penerapan jual beli online dengan prinsip kehendak bebas sudah sesuai dengan penerapan etika bisnis Islam. Sudah dijelaskan bahwa dalam transaksi bisnis online pada aplikasi Lazada ini tidak ada unsur paksaan sedikit pun salah satu pihak dalam membeli ataupun menjual barangnya. Yang keempat adalah penerapan prinsip tanggung jawab. Nah, dalam transaksi jual beli online melalui aplikasi Lazada, ketika si pembeli sudah menerima produk yang ia beli melalui toko tersebut dan ternyata produk yang dikirim oleh si penjual tidak sesuai dengan apa yang dipesan, maka timbullah komplain. Dan ketika si pembeli komplain terhadap produk yang dijual dan tidak sesuai dengan produk yang diterima, si penjual tidak mau menerima komplain dengan alasan tidak menerima komplain apapun. Jelas, di sini prinsip tanggung jawab yang dimiliki oleh si penjual itu tidak ada, sehingga jual beli dalam transaksi ini jika dikaitkan dengan
penerapan etika bisnis Islam masih belum sesuai syariah. Nah, seharusnya jika ada produk tidak sesuai saat dipesan dengan apa yang dikirimkan oleh penjual, maka penjual itu harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Karena bisa jadi itu sebab dari keteledoran si penjual yang tidak teliti dalam pengemasan produk. Yang kelima, penerapan prinsip kebenaran. Etika bisnis yang didasarkan maqasid syariah mengatur keterpaduan antara seller dan pembeli, antara urusan dunia dan akhirat, dan antara kemacetan dan keberlangsungan bisnis. Bisnis dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai suatu kebenaran, maka akan mendatangkan keuntungan. Itu dapat dilihat dari kesesuaian atas barang maupun uang yang diterima oleh seller. Begitu juga sebaliknya, jika dijalankan tidak didasari dengan nilai-nilai kebenaran, maka bisnis bisa tidak akan berkembang dan bahkan dapat gulung tikar. Sebuah kepercayaan yang dimiliki pelanggan sangat penting supaya loyalitas semakin tumbuh dan berkembang, karena adanya keterikatan baik itu dari produk, pelayanan, hubungan antara seller dan konsumen. Lazada terus berusaha meningkatkan kepercayaan konsumen dengan diberlakukannya peraturan yang ketat dan harus dipatuhi nih oleh seller saat berdagang di Lazada. Peraturan-peraturan inilah yang akan membuat para konsumen bertambah percaya dan yakin bahwa Lazada itu adalah tempat ternyaman untuk berbelanja online. Nah, sekarang kita masuk ke teori kedua tentang teori keamanan. Ideal memastikan keseluruhan proses transaksi itu aman tidak hanya dari sisi marketplace saja, tetapi juga keterlibatan penjual dan pembeli. CMO Lazada Indonesia Sebastian Siber memberitahukan bahwa untuk memastikan transaksi online aman ada beberapa poin yang harus diperhatikan pengguna. Yang pertama, memastikan situs e-commerce memiliki kontak pelayanan yang valid dan dapat dihubungi. Nah, Siber mengajak konsumen untuk lebih jeli perihal syarat dan ketentuan pengembalian barang dan pengembalian uang. Pengguna juga bisa melakukan pengecekan perihal metode pembayaran yang tersedia. Jika menjalin kerjasama dengan bank nasional yang memiliki kredibilitas yang baik, sebaiknya itu bisa menjadi bukti keabsahan situs e-commerce tersebut. Yang kedua, konsumen memastikan sertifikasi keamanan di layanan e-commerce. Konsumen harus mengecek sertifikasi keamanan kartu kredit yang terdapat di halaman belanja. Lazada mempunyai 2 label khusus yang dapat dijadikan suatu acuan pengguna hanya untuk keamanan berbelanja, yaitu perlindungan pembeli 100% dan jaminan kepuasan. Nah, kedua label tersebut menjamin untuk dapat mengembalikan uang dan dapat memvalidasi seller. Kebijakannya juga memiliki parameter dan penilaian tertentu. Sebagai konsumen juga tidak bisa begitu saja menggagalkan pesanan karena alasan yang tidak masuk di akal. Oke. Gua kan sebelumnya udah kasih tahu dua teori ini. Kali ini gua akan memberitahu gimana sih ciri-ciri penipuan seller pada aplikasi Lazada. Kalau penasaran, ikutin aja terus. Langsung aja, let's go! Dalam jual beli online pada aplikasi Lazada sebenarnya memiliki ciri-ciri, antara lain yaitu yang pertama, dengan adanya harga yang terlalu murah. Saat berbelanja online, jangan mudah tergiur dengan harga yang terlalu murah. Yang kedua, deskripsi yang tidak masuk di akal. Jika di deskripsinya tidak masuk di akal, coba cari toko yang lain yang deskripsinya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, seller mengajak transaksi di luar situs Lazada. Jika seller mengajak transaksi di luar aplikasi Lazada, misalnya lewat WhatsApp ataupun Line, maka itu bisa dianggap sebagai penipuan.
Apalagi jika seller meminta transfer langsung ke rekeningnya selain bukan rekening Lazada itu sendiri. Yang keempat, pada aplikasi Lazada yang ulasannya sedikit dan juga buruk. Lihat juga nih ulasannya nih buat para pembeli, terutama yang ada fotonya. Yang kelima, menjual barang dengan jenis yang sangat terbatas. Dapat dilihat juga dari barang, jika barang yang dijual jenisnya terbatas, maka itu bisa jadi dianggap ciri-ciri penipuan juga. Nah, jika penipuan online seperti ini terjadi, ada nggak sih perlindungan hukum dalam jual beli online pada aplikasi Lazada? Pastinya ada dong. Kali ini gue akan bahas tentang perlindungan hukumnya, yaitu hubungan hukum antara pembeli dan pihak Lazada adalah hubungan kontraktual antara si konsumen dengan penyelenggara situs jual beli online, yang diantaranya konsumen dan pihak Lazada terikat sebuah hak dan kewajiban sesuai dengan yang tercantum pada syarat dan ketentuan situs Lazada. Pada saat pembuatan akun konsumen di situs Lazada. Nah, berdasarkan teori hukum perdata, pada hakikatnya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain karena kesalahannya disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban perdata. Akan tetapi nih, pertanggungjawaban perdata tidak selalu karena kesalahan dirinya sendiri juga dapat dibebankan kepada seseorang atas kesalahan orang lain. Nah, ketentuan itu diatur pada pasal 1367 KUH Perdata yang mengatakan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ketentuan ini dikenal dengan istilah tanggung gugat dan tanggung dan bisa disebut juga dengan pertanggungjawaban. Tanggung gugat dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung gugat karena perbuatan orang lain dan tanggung gugat karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Ketentuan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha ialah memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai akibat kerusakan, pencemaran, ataupun mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Kerugian tersebut sudah timbul sebagai akibat dari perbuatan pelaku usaha. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan. Pentingnya perlindungan hukum untuk konsumen disebabkan posisi konsumen yang lemah. Tata hukumnya harus memposisikan pada tempat yang adil, yang dimana hubungan konsumen dengan pelaku usaha berada pada kedudukan yang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi satu dengan yang lainnya. Nah, perlindungan konsumen ini mempunyai cakupannya luas, seperti perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang berawal dari tahap kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa sampai dengan akibat-akibat dari penggunaan barang dan jasa tersebut. Nah, perlindungan terhadap barang yang diberikan kepada konsumen saat tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Perlindungan yang tertuju pada produk sebagaimana dimaksud untuk dapat memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan harta konsumen yang dari adanya penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar ataupun kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayarkan. Dengan dapatnya perlindungan, maka konsumen tidak diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarkan atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.
Perlindungan diberlakukannya syarat saat tidak adil kepada konsumen ini dengan melihat kenyataan bahwa tawar-menawar konsumen pada praktiknya yang jauh di bawah para pelaku usaha. Maka diperlukannya perlindungan terhadap konsumen atas pencantuman syarat-syarat yang dibuat oleh pelaku usaha. Dalam praktik dunia usaha, syarat-syarat yang tidak adil tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak yang lainnya. Sebelumnya kan kita udah tahu nih ya ciri-ciri dari penipuan online pada aplikasi Lazada. Sekarang ini gue akan kasih tahu nih cara mengatasi solusi supaya tidak terkena penipuan online pada aplikasi Lazada dan tidak perlu takut lagi nih dalam berbelanja online. Oke, ini adalah solusinya. Yang pertama, pilihlah produk di Last Mall karena tentu akan jauh lebih aman dan dapat dilihat dari kredibilitasnya. Yang kedua, belanja di official store yang langsung karena hanya ada brand-brand besar yang menjual barang asli dan tentunya berkualitas. Yang ketiga, dapat dilihat terlebih dahulu dari rating toko supaya tidak dimanipulasi oleh si penipu. Yang keempat, pastikan juga tidak melakukan transfer apapun selain ke rekening resmi Lazada. Atau yang terakhir, solusinya supaya tidak tertipu saat berbelanja online yaitu ajak COD atau bayar di tempat. Oke, nggak terasa ya sudah selesai semua yang ingin gue bahas, dari latar belakang, teori etika bisnis, teori keamanan, ciri penipuan seller, pelindungan hukum, sampai dengan solusi. Oke, terima kasih yang udah pada nonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.